Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man ghadalahum hatta ya'ti amrullah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di subuh yang mulia ini penuh dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala bangunkan kita dari mati yang sementara. Nabi bersabda, an-naumul akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Jadi bersyukur Allah taala bangunkan kita lagi. Sempat Allah tidak bangunkan lagi, wah, tidur selama-lamanya. Bersyukur lagi pada Ta'ala beri kesehatan kepada kita, taufik hidayah hadir di majlis yang mulia. Barang siapa yang berpagi-pagi menuntut ilmu, duduk dalam majlis ilmu, kemudian beriktikaf di masjid, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurahkan kepada beliau dan kita bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita 2 minggu yang lalu, masalah adab tentang di dalam masjid, atau adab di dalam masjid sampai menunggu matahari terbit, dengan penuh dengan amal-amal, penuh dengan amalan, wirid dan zikiran yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan lanjutkan lagi, ketika kita di dalam masjid untuk mendengar, ketika kita selesai sholat subuh, duduk, kita wirid, kita zikir, maka ada beberapa hal yang dilarang oleh Nabi SAW ketika kita berada di dalam masjid. Salah satunya yang pertama adalah kita dilarang berbicara tentang apa? Duniawi. Aqulu ala duniawi. Dilarang berbicara tentang dunia. Politik di dalam masjid habis sholat subuh. Seandainya itu memang dalam suatu kitab dikatakan masjid ini adalah tempat sentral. Jadi dulu itu Nabi itu ada apa-apa bahasnya di masjid. Musyawarah di masjid, apapun perkara urusannya pasti di masjid. Urusan umat di masjid. Akan tetapi dahulu di zaman Nabi SAW itu, walaupun masalah tentang amir, keamiran, kepemimpinan, itu bukan suatu politik. Yang mana para sahabat ini seperti beberapa orang sahabat ditunjuk menjadi gubernur, menangis dia. Kenapa saya takut? Takut dipilih menjadi gubernur, bahkan menolak berkali-kali mengirim surat kepada Nabi SAW agar diganti saja, tidak diberikan jabatan gubernur tadi. Takut para sahabat. Berbeda dengan kita. Kalau kita berebut menjadi gubernur, berebut menjadi mendapatkan pangkat jabatan tadi. Itulah berbeda kita dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Maka dilarang adalah ketika itu kita dilarang berbicara ataupun dilarang membicarakan dunia. Maka kita disyaratkan oleh Nabi SAW, summa da'u bima yadallaka min da'watum. Kita disuruh oleh Nabi SAW banyak doa, banyak zikir, tidak berbicarakan tentang dunia, tidak berbicara tentang sia-sia. Bicara sia-sia ini apa? Tidak ada zikir, bicara ngobrol saja di masjid. Itu namanya bicara sia-sia.
habis subuh sampai terbit matahari. Itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Jadi kalau sudah selesai subuh, zikir ataupun baca Quran minimal, kemarin sudah kita baca zikir sedikit atau baca Quran sedikit, baru boleh kita lanjutkan bicara atau berbahas yang lain. Minimal seperti kemarin 10 kali membaca istighfar atau 100 kali baca istighfar, salawat, kemudian tasbihat, itu sudah minimal sekali. Akan tetapi kata Nabi, sudah selesai itu lanjutkan dengan baca Quran. Setelah baca Quran, doa panjang-panjang sampai isyraq tiba. Setelah isyraq tiba, solat duha 2 rakaat atau solat isyraq, kemudian doa, baru pulang. Ini hal yang sangat dicintai Nabi SAW, sehingga Nabi mengatakan dia mendapatkan pahala haji dan umroh tamam, sempurna. Jadi mendapatkan pahala itu sempurna. Kemudian ketika berada di dalam masjid, hendak dia berbanyak istighfar kepada Allah, hendaklah dia banyak memikirkan kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala. Kemudian dia banyak baca amalan seperti Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Di sini ada banyak zikir-zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali. Kemudian tadi juga Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Manfaatnya apabila dibaca di pagi hari, maka dari pagi hari sampai sore tidak ada satupun yang mampu mengganggu dia, memudaratkan dia. Mau kecelakaan tak jadi. Mau ditabrak fusonya yang peot. Wah, pakai ilmu besi nampaknya nih. Jadi kalau kita kena hujan tak basah karena dalam mobil. Sunnatullah itu kalau kena hujan basah, tapi ada orang yang berjalan di atas air tidak basah, ini udah bahaya nih. Jangan dibilang wali ilmu ini nih, ulama wali ini. Wali itu kalau dia kena hujan tetap basah. Kalau dia jatuh tetap luka dia. Tapi kalau ada orang yang berjalan dia di bawah hujan tapi nggak basah, ini jangan dianggap wali nih. Lupa pakai payung kawan tuh. Nggak pakai payung ini, memang nggak pakai payung, tapi nggak basah dia. Kata dia, saya jalan di antara hujan. Ini sudah gawat nih. Jangan-jangan kalau ditanya pasti sholatnya di Mekah katanya. Kenapa nggak sholat di Masjid Muawanah? Nggak penting di Muawanah itu, saya sholatnya di Mekah langsung. Wah, ini hati-hati nih, sesat menyesatkan itu. Kemudian membaca doa wa huwa samiul alim, banyak doa bismillahirrahmanirrahim sama wa huwa samiul alim. Kemudian membaca doa itu minimal 10 kali atau paling bagus lagi wahdahu kalimati imamatan maratan 100 kali kalau bisa. Tapi syaratkan 10 kali atau 3 kali paling sedikit. Kemudian perbanyak baca Quran. Kalau misalnya zikir tidak mau, maka perbanyak baca Quran dalam masjid. Kita tinggal pilih saja, mau baca Quran silakan. Baca Quran itu adalah zikir azam. Baca Quran itu adalah zikir yang paling besar. Makanya kalau ada orang sholat, orang di sampingnya ada baca Quran, maka baca Quran itu harus pelan. Karena bacaan Al-Quran di dalam sholat itu lebih mulia dibandingkan di luar sholat. Tapi kalau ada baca Quran, orang zikir, la ilaha illallah, yang zikir terus pelan, karena ada orang baca Quran. Karena sungguhnya baca Quran itu lebih tinggi derajatnya dibanding zikir tadi. Tapi kalau ada orang yang zikir, ada orang sholat, ada orang baca Quran, di sampingnya ada orang tidur, semuanya ini mesti kecil semuanya. Mesti pelan, zikir pelan, baca Quran pelan, sholat terus pelan. Ada orang tidur, berarti mulia tidur ini. Berarti mending kita tidur semua. Maksudnya adalah begitulah Nabi mengajarkan kita untuk memuliakan atau menghargai orang lain. Jadi dia tidur tu jangan kita ganggu. Apalagi kita sepak kakinya, tidur aja di masjid katanya. Orang lagi zikir, wah ini bahaya nih. Nabi bersabda, ya Ali, wahai Ali, jika engkau berdiri sholat di sampingmu ada orang tidur, jangan kamu celah dia.
siapa tahu orang yang tidur itu dia tidak melakukan dosa, tidak melakukan kebaikan, sedangkan orang yang sholat banyak melakukan dosa. Lagi takbir Allahu Akbar, teringat istri tetangga. Pas mau rukuk ingat pula dendeng batoko. Wah. Ingat pula soto gorengan yang di depan tuh enak-enak kan. Wah, teringat semuanya. Maka kata Nabi, orang yang sholat itu adalah banyak melakukan dosa, ribuan dosanya. Orang yang tidak sholat, dia dosanya cuma satu saja. Wah, enak berarti nggak sholat lah, dosanya cuma satu dibandingkan sholat dengan 1000 dosanya. Orang yang nggak sholat dosanya memang satu tapi gede banget. Nah, kalau orang yang sholat dosanya banyak tapi kecil. Setelah dia sholat istighfar 3 kali diampuni dosanya. Kesalahan sholat tadi diampuni oleh Ta'ala. Tapi yang tidak sholat satu tapi gedenya luar biasa, tidak akan diampuni oleh Ta'ala kecuali dengan tobat. Tobat ini syaratnya tidak mengulangi hal tersebut. Saya tobat ini, terus besok dilakukannya lagi, itu bukan tobat namanya. Hari ini tobat, besok dilakukannya lagi, habis itu tobat lagi, habis itu dilakukannya lagi. Tapi hal seperti ini apabila dia masih juga berusaha untuk bertobat kepada Allah Ta'ala, nanti siapa tahu di akhirnya Allah SWT beri yang terbaik kepada dia. Kemudian ketika kita membaca Quran juga, ketika dalam masjid tadi disarankan apa? Bil makhrajil ahsa, kemudian membaca Al-Quran dengan makhraj yang bagus. Ketika kita membaca Al-Quran dengan makhraj yang bagus, maka malaikat akan lebih banyak datang kepada dia. Makanya perbedaan orang yang membaca Quran yang kurang bagus sama orang yang bagus, maka malaikatnya lebih banyak mendengar yang Qurannya yang bagus. Maka hendaklah, kata Nabi SAW, fa'ala, maka ketahuilah, belajarlah untuk memperbarui atau memperbaiki makhrajul huruf dalam keahsuan dan kesohihan membaca Al-Quran. Tahsin, ikut belajar supaya apa? Membaca Al-Qurannya benar. Orang yang makin benar baca Qurannya, maka masuk ke dalam hatinya. Jadi kalau bacaannya salah-salan, ha jadi ha, ya, huruf ain jadi nga, maka Al-Quran itu tidak akan masuk ke dalam hati dia. Al-Quran ini masuk ke dalam hati kita apabila makhrajul hurufnya benar. Maka seperti tadi, kalau kita ingin masuk tauhid, masuk zikir, masuk ilmu dalam diri kita, maka mesti kita adalah kesan pertama itu mesti sungguh-sungguh yang benar dalam zikirnya. Kalau zikir sambil main, subhanallah, subhanallah, tengok-tengok sana, tengok sini, nggak akan masuk zikir tadi ke dalam hati kita. Sehingga kita menyebut nama Allah itu santai saja kita. Seharusnya kata Nabi dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, tanda-tanda orang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat Al-Quran kepada dia, bertambah imannya. Ini tanda orang beriman. Tapi kita udah zikir tapi tak masuk juga. Udah disebutkan nama Allah juga tak getar hati kita. Kenapa? Karena kita nggak tawaju. Kita zikir tuh nggak fokus kita. Apalagi sebelah megang tasbih, sebelah megang HP. Subhanallah, subhanallah juga sini, subhanallah sini, subhanallah sini. Wah, ini lebih gawat lagi. Maka disarankan para ulama ketika kita baca Quran, ketika kita tasbihat, maka fokus. Ketika kita baca Quran ada orang ngajak bicara, jangan langsung diokekan. Kita lagi baca Quran, alif lam mim, datang kawan ini oh iya ya nanti. Itu salah, nggak boleh. Kalau dia masih di pertengahan, maka selesaikan dulu ayatnya. Setelah selesai tutup. Shadaqallahu azim. Baru tanya apa keperluan Anda. Ini kan kita tidak lagi baca Quran, ada kawan langsung tutup. Iya ya nanti. Oh langsung tutup tanpa habis berhenti tanpa apa. Maka seperti inilah sehingga bukan hati kita semakin terbuka kepada Allah, tapi semakin kita zikir tapi semakin tidak cinta kepada Allah Ta'ala. Maka jangan heran ada orang yang ulama kok dia malah tidak takut kepada Allah SWT. Seperti ini amalannya. Ada orang rajin sholat ke masjid kok nggak berubah-berubah. Seperti ini bentuk amalannya. Jadi jangan disalahkan, oh udah rajin sholat juga masih juga begitu. Beginilah prosesnya sehingga tidak masuk.
Sholat dia sholat tapi dia tidak serius. Zikir tapi tidak serius. Baca Quran tapi enggak serius, sehingga akhlak itu tidak masuk ke dalam hati dia, sehingga ilmu dia tidak bermanfaat kepada dia. Baca Quran dia tak manfaat kepada dia. Tapi ada satu orang yang baca Qurannya pas-pasan, udahlah rusak-rusak, enggak jelas. Tapi ketika dia zikir tawaju betul, tidak ada memikirkan hal yang lain. Bahkan dia lebih bagus lagi dibanding ulama tadi. Bahkan dia lebih jujur dibanding ulama tadi. Nanti di sini akan dibahas bagaimana ulama-ulama mereka ahli dalam ibadah tapi mereka dicap sebagai ulama. Salah satu contohnya seperti ini. Ini saja ulama saja bisa seperti itu, apalagi kita yang artinya kita tak paham, ya. Baca Quran tak tahu artinya, zikir yang kita baca mungkin kita dapat dari orang kita zikirkan terus, nggak tahu manfaat kegunaannya. Tapi karena kita sungguh-sungguh, suatu kisah ada seorang santri datang kepada ulama, berikan saya satu amalan, karena hari-hari saya ini melewati sungai, maka diberikan satu amalan kepada dia. Seorang santri ini saking yakinnya dibaca terus, ketika ada jembatan, putus jembatannya, kemudian dia baca itu, kemudian dia bisa melewati tanpa basah sama sekali. Maka ulama tadi kok bisa nggak basah? Saya membaca amalan dari Tuhan. Besoknya si ulama ini diam-diam mencoba mengamalkan amal yang diberikan kepada santrinya. Pas dia amalkan, jebur dalam sungai. Maka bisa ditanya, kenapa bisa seperti itu? Karena keyakinan kita berbeda. Yang satu yakin betul kepada Allah, yang satu mau coba-coba kok bisa dia melakukannya. Maka ketika subuh itu, habis subuh seperti ini, kata Nabi, hanya beberapa amalan jika tidak menuntut ilmu, kemudian zikir, baca Quran, kalau tidak doa. Nah, itu amalan di masjid. Tidak berbicara sia-sia, tidak memikirkan perkara sia-sia. Berbicara sia-sia ini kita ngobrol, misalnya tidak ada amalan sama sekali, nah, itu bicara sia-sia. Apalagi bicara tentang dunia. Bicara dunia ini maupun apalagi di dalam masjid sangat dilarang oleh Nabi SAW. Hatta tulu'i syamsi, sampai terbit matahari, begitulah setiap hari minal lail. Setiap pagi begitu amal kita buat seperti itu. Jangan sampai kita lewati masa subuh kita ini. Subuh yang kita tepat sekarang ini adalah tempat yang mana malaikat itu belum naik ke langit, yang malaikat pagi masih di sini, malaikat malam belum naik ke langit. Malaikat pagi sudah datang, malaikat malam belum pulang sampai Isra. Jadi dua malaikat. Kalau malaikat itu bukan dua orang, bukan. Yang datang itu Allah Ta'ala kirimkan, itu bukan dua malaikat, tapi ribuan malaikat. Dalam hadis Nabi SAW, ketika ada suatu malaikat yang khusus kerjanya mencari jamaah saja, cari majelis ilmu saja, cari majelis yang mana dibesarkan nama Allah Ta'ala. Kalau dia ketemu, maka dia panggil seluruh malaikat itu, sehingga malaikat itu datang ke situ sampai langit itu berderit-derit, saking banyaknya datang. Jadi tuan-tuan ini semua ini ditengok-tengok sama malaikat nih. Apalagi bidadari kan, ya Allah, bangun nih, cepat matikan dia subuh nih. Wah, supaya dia cepat bertemu dengan aku. Didoakan sama bidadari. Makanya para ulama itu, yang ulama-ulama benar itu ya, rata-rata banyakkan ulama itu umurnya 50 udah meninggal, 40 udah wafat, cepat matinya. Imam Syafi'i saja umur berapa? 53 tahun umurnya. Semuanya para ulama besar-besar dulu itu umurnya kecil-kecil semua, udah meninggal semuanya. Karena malaikat bidadari mendoakan kematian cepat. Dan itu salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah dimatikan ulama begitu cepat. Jadi yang ustaz-ustaz ini kayak Ustaz Mustaqim, ya sabar-sabarlah. Cepat-cepat kan diwasiatkan NMAX itu kan, Dubai Sport itu harus cepat diwasiatkan itu. Kayak sama Bang Ing itu kan, biar dilanjutkan warisannya. Ustaz Mustaqim nih, Masya Allah nih, kalau enggak dia yang duluan, saya yang terakhir. Nah gitu dong.
Jadi amalan ketika habis subuh mesti kita perbanyak. Karena amalan ini adalah amalan yang langsung didengar oleh malaikat, disaksikan oleh malaikat. Bahkan dikatakan dalam ini nanti setelah ini disaksikan oleh langsung Nabi Isa alaihissalam. Jadi benar Nabi Isa itu belum wafat, akan tetapi amal kita sering disaksikan oleh Nabi Isa. Bahkan dikatakan Nabi Isa itu sering menjadi saksi bagi umat ini. Karena akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun lagi, dia akan menjadi saksi kepada umat ini. Baik, kita lanjut. Al-adabu ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Tadi adalah adab ketika kita masuk masjid mau sholat subuh sampai terbit matahari. Sekarang terbit matahari sampai tergelincir matahari. Bayangkan, kita sudah punya amalan. Kalau kita memikirkan ini amalan, maka sibuk dengan amal, nggak sibuk lagi dengan dunia. Ya, dari kemarin sebelum subuh kita sudah diberikan amalan. Setelah subuh sampai terbit matahari, sekarang ini terbit matahari sampai tergelincir, sampai mau zuhur, ada amalannya. Fa idza tala'ati syamsu wartafatu qadra ramhi, apabila matahari sudah terbit sekira-kira posisinya sekedar-kedar sudah sebesti tongkat, fasolli rakaataini, maka hendaklah engkau solat 2 rakaat, itu solat duha. Wadzalika inda zawali waqtil karahati li sholati. Hal yang dilakukan demikian itu adalah, solat yang dilakukan itu adalah ketika sudah hilang kemakruhannya melakukan solat. Apa itu makruhnya solat? Makruh solat itu adalah dari selesai solat subuh sampai terbit matahari, itu makruh ataupun haram hukumnya melakukan solat tanpa sebab. Jadi kalau kemakruhannya sudah hilang, maka baru kita melakukan solat 2 rakaat. Itu paling minimal. Fa innaha makruhatun min ba'di fardhiyati subh ila irtifa'i syams. Karena sesungguhnya kemakruhan melakukan solat setelah solat fardu subuh hingga naiknya matahari. Itu hukum makruh, tidak boleh solat. Makruh itu apa? Makruh itu artinya dibenci. Makruh itu masih di bawah haram. Akan tetapi kalau sering-sering melakukan kemakruhan, maka bisa jatuh kepada haram. Karena makruh itu perkara yang dibenci, Allah nggak suka. Setelah subuh sampai terbit matahari bila sababin, kecuali tanpa sebab. Kalau ada sebab, misalnya sholat tahiyatul masjid boleh, ataupun sebab menyolati jenazah boleh, walaupun habis subuh, kecuali ada sebab. Kalau tidak ada sebab, maka tidak boleh melakukan sholat, makruh bahkan haram hukumnya. Faida adahan nahar, apabila matahari telah naik, wa mada'a minhu qariban, dan hari telah berlalu, qariban min rubu'i, hampir seperempatnya, maksudnya sudah matahari sudah mulai seperempat naik, sudah masuk duha, jam 7, jam 8. Maka fasolli solat duha arba'an, maka solatlah solat duha 4 rakaat, au sitta au samania, 4, 6 ataupun 8 solat duha. Kalau enggak 4, 6. Kalau enggak 6, 8. Masna dua-dua. Masna ini dua-dua, 1 kali salam 2 rakaat. Jangan langsung dihantam langsung 4 rakaat 1 salam atau 8 rakaat 1 salam. Enggak ada dalilnya, dua-dua. Faqad nuqilat hadhil ada kulluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil ini dinukilkan langsung oleh Nabi SAW. Kebiasaan ini adalah yang sering dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Wa salatu, adapun salat duha itu khairun kulluha, itu lebih baik dilaksanakan. Fa man syaa, seseorang boleh melakukannya, falastaksiru, sebanyak mungkin boleh. Adapun salat duha itu baik untuk dilakukan, seseorang boleh melakukannya sebanyak mungkin yang dia inginkan, atau falyastaqlil, atau sedikit sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Boleh melakukan banyak, boleh sedikit. Ini adalah adab ketika
matahari sudah naik. Berarti maknanya kita diminta itu di masjid itu dari pagi sampai siang. Dari sebelum subuh sampai tergelincir matahari, sampai zuhur kita diminta di masjid saja. Wah, kalau kayak gini caranya bahaya ini. Ya. Para sahabat seperti itu mereka para sahabat. Para sahabat itu ada yang dikatakan dia sholat duha sampai jam 10. Jam 10 dia keluar cari kerjaan, sejam 2 jam setelah zuhur dia balik lagi. Tetapi bisa memenuhi sampai sebulan. Ya. Para sahabat itu kalau bekerja itu cukup untuk makan siang, sudah dapat makan siang sudah, nggak dipikirkan lagi perkara yang lain. Bekerja untuk makan siang seperti itu, atau dapat makan satu hari ini sudah. Ataupun para sahabat ini seringnya bekerja dapat makan, yang penting sudah hilang lapar, bisa sholat saja sudah cukup. Kalau kita Masya Allah, sebelum rekening kita sampai overdosis dia belum penuh diisi terus. Tapi nggak di sini orangnya, orang luar semua. Kebetulan orangnya pada di sini, orang luar itu kan. Apabila matahari sudah naik hampir seperempat, maka sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 2. Dan ini adalah hal yang sering dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, kalau sholat duha ini silakan baca ayatnya 1 juz 1 rakaat, tidak apa-apa. Seperti Imam Syafi'i itu kan, beberapa orang sahabat itu sholat tahajud dia khatam Quran, sholat witir khatam Quran. Bayangkan itu. Nah, kalau sholat duha ini bacalah 1 juz langsung, 3 juz kan, 1 rakaat. Wah, 2 rakaat 6 juz. Masya Allah, ini baru mantap. Kemudian setelah kita melakukan sholat 2 rakaat, sholat duha 2 rakaat, paling banyak mau sedikit, falaisa ba'da tul'i wa zawal, sampai hingga hendaknya tergelincir matahari. Waktu sholat duha ini kapan? Sampai matahari naik, sampai matahari tergelincir. Tergelincirnya apa? Sudah mau masuk sholat zuhur. Jadi jam 11 itu masih bisa sholat duha. Jadi nggak ada alasan, udah siang ini nggak bisa sempat sholat duha, saya udah siang. Sholat duha itu waktunya sampai sebelum zuhur. Kalau sebelum azan zuhur itu masih bisa sholat duha. Sebelum tergelincir matahari, sebelum jam istiwa itu matahari pas di tengah di kepala kita. Kalau sudah tergelincir, sudah habis waktu sholat duha. Nah, bisa dilakukan jam 9, jam 10, jam 11, setengah 12, masih bisa dilakukan sholat duha. Tetapi kembali kepada keimanan kita masing-masing. Terkadang kita amal ini kita payah kali mengerjakannya. Sholat duha tak mau, sholat tahajud tak mau. Tetapi pengen hidup enak, ya, pengen bahagia, pengen istri cantik. Yang anak muda pengennya istri cantik, soleha, cantik, putih, lengkap lah. Tetapi duha tak mau, baca Quran tak mau. Wah, ini mimpi ini namanya. Tidak ada solat rawatib, kata Nabi SAW. Tidak ada solat rawatib setelah tergelincirnya matahari, setelah terbitnya matahari sampai tergelincir matahari. Itu tidak ada solat sunnah kecuali solat duha. Jadi mulai dari isyraq itu tidak ada solat rawatib lain kecuali solat duha. Tetapi saya ini banyak kodokan solat saya bagaimana? Banyak ulama mengatakan dalam fikih kalau kita banyak solat wajib yang kita tinggalkan, maka haram hukumnya melakukan solat sunnah. Itu dalam kitab Fathul Mu'ayyin. Maka caranya mengkodok solat di waktu duha, kita mendapatkan pahala solat duha. Kalau kita mengkodok solat, walaupun kita kodok solat zuhur misalnya nih, waktunya jam 2 malam, yang kita kodok solat zuhur, maka tetap kita mendapatkan pahala solat tahajud. Karena di waktu itu kalau kita sholat, mau sholat apa saja dapat pahala tahajud. Begitu juga di waktu duha.
Di sini kan tidak ada salat rawatib pada waktu itu kecuali salat duha. Jadi apapun kita salat di situ, kita tahiyatul masjid baru masuk masjid, kita dapat pahala salat duha. Kita misalnya salat jenazah di situ dapat pahala salat duha. Apalagi beneran kita niat salat duhanya. Dan kita mengkodok salat misalnya, kodok salat subuh di waktu duha, kodok salat isya di waktu duha, maka tetap mendapatkan pahala salat duha, namun pahalanya dapat 2 rakaat dari salat duha. Fama fadala minha min awtaqid falaka fi 4 halatin. Adapun waktu yang tersisa hendaknya dipakai beberapa hal. Misalnya kita sudah zikir pagi hari, sudah duha juga 8 rakaat, ya. Sudah selesailah yang amalan di sini, sudah zikir, sudah baca Quran, sudah wirid, sudah kemudian baca Quran, sudah apalagi sholat duha sudah juga 8 rakaat. Oh ternyata baru jam 8 udah selesai semuanya, masih ada jam 8 sampai jam 12 masih ada waktu tersisa. Fa in fadala minha min awaqti falaka, apabila ada waktu yang tersisa hendaklah dipakai fi arba'at, hendaknya dipakai dalam 4 perkara. Yang pertama, untuk apa kita pakai waktu tersisa tadi sampai terbenam sebelum tergelincir matahari tadi? Yang pertama adalah antasrifa fi talabil ilmi nafi'an fid din. Hendaknya waktu itu kita gunakan untuk menuntut ilmu atau mengamalkan ilmu atau mencari ilmu yang bermanfaat untuk agama. Berarti caranya gimana? Mondoklah. Ya, umur saya udah tua nih, bagaimana cara mondok? Nah, ini termasuk menuntut ilmu. Jadi bapak-bapak kan sudah duha semua tadi kan? Belum? Kalau bilang sudah tadi gawat juga nih. Ini mungkin salah satu yang sholat di Mekah nih. Berarti ini sudah mendapatkan menuntut ilmu. Berarti nanti tinggal sholat duha lagi sudah dapat beberapa hal yang kita dapatkan. Begitu enaknya. Habis kajian sudah menuntut ilmu, kemudian sholat isra, kemudian sholat duha. Masya Allah. Apa enggak menjadi raja-raja di surga? Nanti di surga bapak ini menjadi ganteng-ganteng semuanya. Karena menjadi raja-raja di dalam surga. Semakin banyak amal kita, semakin besar surga kita. Ada orang surga itu, dia sudah makan, minum yang ada di surga itu begitu nikmat. Ketika dia pernah terduduk sekali, jatuh setetes air putih yang tetes jatuh ke dalam lidah dia. Kemudian dia coba, dia mengatakan apa? Ini air lebih manis dibanding makanan buah yang ada di surga ini. Ditanya sama malaikat, ini air ini berasal dari mana? Malaikat itu menjawab, air ini berasal dari surga 1 tingkat lebih tinggi daripada Anda. Berarti air biasanya saja manis seperti ini, bagaimana buahnya? Kemudian ditanya, apa amalannya? Kamu sama dia amalannya sama saja, duhanya sama, tahajudnya sama. Lah kok bisa dia 1 tingkat di atas saya? Karena seumur hidup dia dengan kamu, dia cuma tinggi 1 subhanallah saja. Misalnya saya ini dalam hidup mengucapkan subhanallah itu 100 kali seumur hidup saya misalnya. Bang Oni dia 101, lebih 1 dia. Maka 1 subhanallahnya tadi itu lebih tinggi surganya 1 tingkat dibanding saya. Sehingga air yang netes tadi itu air apa? Itu adalah air keringatnya orang surga baru. Keringatnya saja manis seperti itu Bang Oni. Nanti keringat Bang Oni jatuh kan, manis itu apa nih? Air dari mana ini? Rupa air keringat. Air keringatnya saja manis seperti itu, bagaimana dengan air di surga? Bagaimana dengan buahnya? Maka kata Nabi, perbandingannya antara surga pertama dengan surga tingkatan atasnya itu 500 tahun perjalanan. Itu cuma beda 1 subhanallah saja. Bagaimana kalau perbedaan kita 100 subhanallah? Bang Oni dia mengucapkan 1000, yang satu 100. Berapa bedanya? 900. 900 tingkat lah di atas. Itu keringatnya bagaimana rasanya itu? Masya Allah. Jadi surga itu Allah Ta'ala berikan seperti itu.
Maka waktu yang tersisa tersebut maka hendaklah kita gunakan pertama untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Dunal fudulil ladzi ka'aban nasi alaihi wa samu ilman, bukan mencari atau mendalami ilmu yang mendapatkan mudarat kepada manusia atau kepada kita, wa samu ilman, seperti ilmu sihir dan ilmu perdukunan, ilmu setan. Ini ilmu yang mudarat. Enggak boleh menuntut enggak boleh dekat dengan orang tersebut apalagi menuntut ilmunya. Ilmu yang bermanfaat. Wal ilmu nafi'u ma yazidu fi khaufika. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Rasa adab kita itu makin tinggi, itu baru nama ilmu. Al-adabu faqal, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Bagaimana kita bisa mendapatkan adab kalau tidak berilmu? Kata orang yang beradab sudah pasti berilmu. Orang berilmu belum tentu beradab. Akan tetapi adab itu bisa didapatkan dengan sebab orang itu mesti berilmu dulu. Enggak ada orang yang enggak punya ilmu tapi punya adab. Wah, ini adab yang dimiliki itu hanya adab untuk mendapatkan wajah kasih sayang dari manusia saja. Ada orang yang enggak punya ilmu tapi adabnya bagus. Ini dia sedang mencari muka saja. Adab yang sesungguhnya adalah adab dia kepada Allah dengan adab kepada manusia. Keadab kepada manusia dia tidak sampai mensyirikatkan Allah. Adab kepada Allah dia sangat mencintai Allah, takut kepada Allah. Tapi kan yang sekarang ini adab kepada manusia ini hampir-hampir kita syirik kepada Allah Ta'ala, sehingga kita mengagungkan orang tersebut melebihi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adab yang diinginkan itu adalah kita adab kepada manusia tidak sampai mensyirikatkan Allah Ta'ala, syirik kepada Allah. Kemudian adab kepada Allah menambah takut kita kepada Allah Ta'ala. Wa yazidu fi basirati bi'uyubin nafsika. Ilmu yang bermanfaat itu pertama adalah ilmu yang menambahkan takut kepada Allah. Kemudian ilmu yang memberikan pandangan, menambah pandangan untuk melihat kekurangan diri kita sendiri. Bi'uyubin nafsika, aib kita. Kalau kita belajar ilmu, kita bisa memandang aib kita sendiri, itu baru ilmu manfaat. Tapi kalau ilmu kita pelajari melihat aib orang lain, ini bahaya, bid'ah ini. Wah, ini salah ini. Ini nggak boleh ini. Ketika kita belajar orang lain yang kita salahkan, maka ini bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat, kata Imam Ghazali, pertama menambah takut kita kepada Allah, yang kemudian yang kedua menambah pandangan kita melihat kekurangan diri kita. Bi'uyubin nafsika, melihat aib kita. Kemudian apa lagi? Wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadi rabbika, bertambah ma'rifat kita, kecintaan kita, kenal kita, betul kenal kepada Allah Ta'ala. Ma'rifat kita semakin tinggi kepada Allah, itu baru ilmu yang bermanfaat. Wa yuqalil min rahbatika fid dunya, makin sedikit kecintaan kita kepada dunia. Kalau kita betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat, takut kepada Allah, kemudian kita akan memandang diri kita dengan pandangan kekurangan. Kita pandang aib kita sendiri, tidak pandang aib orang lain. Kita pandang keburukan kita sendiri, tidak pandang keburukan orang lain. Kemudian bertambah ma'rifat, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian apalagi? Sedikit kita mulai sedikit mencintai dunia. Tidak mencintai banyak, tapi ada, tapi sedikit sudah mulai berkurang. Wa yazidu fi hubati fil akhirah, bertambah kecintaan kita kepada akhirat. Sedikit kita cinta kepada dunia, akan tetapi bertambah kecintaan kita kepada akhirat. Wa yaftah basyarati bi afil amalika, kemudian terbukalah pintu hati kita untuk melakukan amal-amal yang begitu besar. Jadi kalau kita punya ilmu yang bermanfaat itu, hati kita ini terbuka untuk buat amal-amal. Jadi melakukan amal itu enak saja. Setelah amal ini pengen lagi buat amal yang ini, setelah itu amal ini, setelah itu amal ini, setelah itu amal ini. Tetapi kalau kita baru sholat duha 2 rakaat, hati kita sudah bosan, wah ini gawat nih. Berarti tanda-tandanya kita sedang dicintai dunia atau kita mencintai dunia. Kalau dicintai dunia enak,
Para sahabat itu bukan mencintai dunia, dunia yang mencintai mereka. Ada yang sahabat sedang buang air besar, datang tikus ngantar emas. Lagi buang air besar, bingung. Lagi BAB kok datang pula tikus ngantar emas. Wah. Begitu dunia itu hina kepada sahabat. Dunia itu dicintai, dunia ini mencintai sahabat, bukan sahabat yang mencintai dunia. Semakin besar cinta kita kepada akhirat, maka dunia akan datang hina kepada kita. Kemudian wa tali'uka ma kaidu syaitan. Bertambahnya ilmu kita, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa menjaga kita dari tipu daya syaitan. Syaitan ini suka kali, apalagi yang ahli-ahli majlis ini. Iblis itu, syaitan itu datang bukan kepada ahli maksiat. Bukan kita bayangkan di diskotik itu banyak kali setan itu sana. Enggak ada setannya di situ tuh. Enggak ada setannya lagi. Sudah jadi setan semua. Cuman iblis itu datangnya kemana? Orangnya bapak-bapak lagi sholat ini, satu bapak ini izinnya iblisnya itu luar biasa. Lahirnya mungkin di zaman Nabi Musa mungkin. Bukan baru kemarin lahirnya. Kayak bangun ini samping kiri kanan atas bawah iblis semua nih digoda terus, tangannya supaya megang ini, matanya tengok lah itu. Wah, ada orang yang datang mau bayar apa dia, oh cantik nih. Iblis itu begitu kepada orang yang ahli ilmu, ahli ibadah, yang ahli sholat nih, bapak-bapak yang rajin sholat nih jangan coba-coba nih. Jadi kalau ahli maksiat itu ngapain lagi, kata iblis itu. Iblis pernah datang kepada Fir'aun, saya ini wahai Fir'aun, iblis lo kenal nggak sama saya? Fir'aun cuek aja, saya ini takjub sama anda, saya ini iblis yang memang dicap Allah Ta'ala laknatullah alaih, tapi tak berani saya menganggap diri saya Tuhan. Kau ini bukan siapa-siapa bisa anggap Tuhan. Makanya iblis mengatakan, saya tidak mau lagi menggoda orang seperti ini katanya, karena dia sudah melebihi daripada saya, ngapain digoda lagi? Jadi kalau sedang ahli maksiat itu iblis sudah tak ada lagi. Jadi iblis itu datang kepada ulama, kepada ahli ibadah, tuan-tuan yang ahli masjid ini semuanya. Apalagi Ustaz Hakim lebih banyak lagi iblisnya. Ya kan? Rayuannya makin banyak. Namanya dia Ustaz kan. Yang datang itu bukan iblis yang di zaman Nabi Musa, yang mungkin yang pernah menggoda Nabi Idris dulu mungkin. Jadi dia yang iblis datang itu sesuai dengan keimanan kita. Kalau iman kita tingkatan 100, iblis yang datang itu kekuatannya 120. Makin iman kita 1000 levelnya, maka iblis yang datang itu 2000 levelnya. Dan umurnya yang jutaan tahun, bukan yang baru lahir tadi. Jadi maka wajarlah ya. Maka iblis itu yang menggoda itu siapa? Menggoda ahli ibadah. Karena itu janjinya kepada Allah Ta'ala, aku akan menggoda ahli-ahli ibadah dari kalangan hambamu, orang-orang yang soleh. Kata Allah Ta'ala, silakan. Allah Ta'ala ingin membuktikan yang benar-benar soleh, dia tidak akan tertipu dengan tipu daya setan. Maka seperti ini, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita terjaga dari tipu daya setan. Sehingga apa? Kebanyakan setan datang kepada ulama ini dia sebabnya apa? Wa kaifa talbisu ala ulama isu. Karena setan itu datang kepada ulama sehingga ulama itu menjadi ulama isu. Sehingga ulama itu datang dunia kepada dia, kesombongan datang kepada dia. Jadi saya bersyukur masih dapat kijang, belum pajero. Nanti kalau saya dapat pajero dibilang saya ulama isu pula. Tapi nggak lama lagi, sebentar Land Cruiser nanti datang ke rumah. Wah, sama showroom-showroomnya nanti datang ke rumah. Para ulama yang dikhawatirkan adalah ulama usul, ulama yang cinta dengan dunia. Maka ini kita mesti jauhi. Maksud jauhi dari sini adalah ambil ilmunya, tapi tidak dengan caranya. Maka ini adalah sangat khawatir sekali, para ulama ini adalah sering sekali tertipu dengan setan ini. Makanya setan itu yang datang pada ulama itu banyak. Ulama saja masih bisa cinta dunia, apalagi kita. Ulama saja masih bisa tergoda dengan bujukan setan, apalagi kita yang ilmunya sedikit.
yang tidurnya lebih banyak, yang hari-hari kita bicara sia-sia. Wahtazul ilmu zarati wasilatul ikhadi amal mistalatin. Itu adalah ulama yang mereka mencintai keagungan dunia, mereka sibuk dengan dunia, mereka takut dengan kemiskinan. Karena sebab apa? Karena sebab mereka tidak mengamalkan ilmunya, ataupun ilmu yang mereka pelajari adalah ilmu yang bukan bermanfaat. Salah satunya adalah apabila ilmu yang tidak bermanfaat yang kita tidak dapatkan, apabila ilmu yang kita pelajari bukan ilmu bermanfaat yang tidak mendapatkan rasa takut kita kepada Allah, tidak menambahkan kearifan kita kepada Allah, tidak membuat melihat keburukan kita, tidak memandang keburukan kita, hanya memandangkan keburukan orang lain, maka ilmu itu akan menjadi seperti ini kepada diri kita. Kalau kita belajar tinggi-tinggi menjadi ulama-ulama yang syuk, cinta kepada dunia, cinta kepada keindahan, cinta kepada kemewahan. Jadi kita doa kepada Allah Ta'ala agar diberi dijaga dari keluarga-keluarga kita kepada cinta kepada dunia ini, sehingga cinta kepada akhirat. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati sekelompok orang yang ibadahnya bukan karena Allah tapi karena pemimpin dia terdahulu? Ini ada kasus setelah mendaftarkan jumlah uang untuk membantu karena pemimpinnya pergi, dia juga. Jadi bagaimana cara menasihati orang ini agar kembali lagi ke dalam Tuhan? Ya, kalau ada orang yang menyimpang seperti itu, maka Nabi SAW sering dakwah, ajak, sampaikan saja dakwah kepada dia, sampaikan kepada dia. Kalau dia orang Islam, nasihati dia dengan baik. Karena Nabi Musa saja diperintahkan jumpa kepada Fir'aun saja untuk berbicara lemah lembut, tidak kasar. Fir'aun yang dihadapinya. Kalau kita disuruh orang untuk menentang, kita gak akan bicara lembut itu. Tapi Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk datang kepada Fir'aun untuk berbicara lembut. Jadi orang yang sudah melakukan maksiat, orang yang sudah menyimpang seperti itu, hatinya itu sudah keras. Kalau kita makin beri ucapan yang keras, makin keras dia. Maka hati yang sudah gelap, penuh kegelapan, kezulumat itu, salah satunya dengan apa? Lemah lembut datang kepada dia. Cara mengajaknya dengan ala basirati ana wa man ittaba'ani. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani. Dakwah itu dengan lemah lembut, ajak mereka dengan lemah lembut. Kalau juga dia tidak mau, ajak lagi. Tugas kita menyampaikan, hidayah datang dari Allah. Dia mau tak mau, ya urusan dia. Kemudian kalau itu berhubungan dengan umat, masalah uang, nah ini mesti baru dibenarkan. Bukan hanya dinasihati, mesti harus dia bayar. Uang yang dia makan mesti harus dibayar, harus dikembalikan. Kalau apabila hubungannya dengan muamalah, hubungannya dengan duit, hubungan dengan orang lain. Kalau hubungan dia dengan Allah, dia tidak mau sholat, nasihati dia, suruh dia tobat. Tapi kalau hubungan itu dengan orang lain, bermasalah dengan orang lain, muamalah, utang piutang uang misalnya, atau mencuri, maka dia suruh ganti. Seperti itu cara menasihatinya. Akan tetapi dengan lemah lembut. Seperti itu. Ada lagi bertanya? Nah, Ibu ya. Salam. Untuk dalam hal ini, dalam prakteknya kita lihat apabila kita berkumpul di masjid, banyak kita menceritakan seperti namanya perpahan dan sawit, bagaimana perkembangan sawit
kata-kata apa saja batasan dalam bentuk kata-kata yang sifat duniawi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada dikatakan orang yang tidur di dalam masjid itu kalau kita sholat atau baca Al-Quran tidak boleh dikuatkan suara kita. Ini di dalam masjid. Bagaimana kalau kita lihat sekarang ini ada pula masjid ataupun tempat-tempat ibadah itu ada larangan-larangan, umpamanya trompetnya nggak boleh sampai di luar. Nanti kalau sampai di luar terganggu orang sholat di luar di rumah, sehingga membunyikan mic saja untuk menjelang waktu sholat subuh itu kan kadang-kadang nggak boleh, anaknya lah yang terganggu, orang sakit lah yang terganggu. Nah ini bagaimana batasan-batasan ini? Apakah itu termasuk terganggu? Biasanya kalau kita yang di dalam masjid nggak mungkinlah mengganggu orang yang di luar, mungkin orang luar yang mengganggu orang yang di dalam masjid. Jadi saya mau minta kayak penjelasan ini, bagaimana batasan-batasan ini yang tidak dibolehkan ya untuk terganggu oleh kita yang di dalam masjid, orang yang di luar. Baik, yang pertama tadi adalah bicara tentang dunia di dalam masjid. Dalam masjid itu apapun bicaranya, kalau dia bicara dunia, mau bicara sia-sia itu hukumnya tetap makruh. Itu nggak ada toleransinya. Akan tetapi apabila kita di dunia di dalam masjid tadi, tapi sebelumnya sudah kita buat amal, kayak ini sekarang ini kan, sudah buat amal, maksudnya hak masjid sudah kita tunaikan. Ya. Para sahabat itu memang Nabi itu kalau apa-apa musyawarahnya di masjid. Ya, kalau ada musyawarah di masjid kadang-kadang ada juga yang bicara seperti itu. Tetapi sudah dibuka sudah diawali dengan amalan. Tetapi tetap hukum makruh berbicara di masjid itu tetap mutlak, tidak ada perubahan. Bicara dunia, bicara harga sawit, itu jangan di masjid. Di teras masjid bicaranya. Karena ini memang bukan tempat bicara hal duniawi. Bayar utang di masjid itu, di luar. Kemarin kan sudah kita bahas kan, tidak untuk jual beli, untuk utang itu kan antara orang berakad, betul. Maka dua di sana. Kemudian yang kedua masalah tidur. Yang dimaksudkan di sini saya lupa pula menjelaskan tadi. Yang dimaksudkan adalah yang kita tidak boleh mengganggu orang tidur itu adalah ketika memang misalnya waktunya sholat duha, bukan istima'i, bukan fardu ain ya. Seperti sholat duha, kita datang ke masjid, ada orang yang tidur di masjid, kita datang sholat duha, ataupun sholat tahajud, dia sedang tidur, maka kita kecilkan suaranya. Adapun melarang tidur di masjid, ini berbahaya, ini dosa besar. Kalau memang dilarang tidur di masjid, harusnya para sahabat dahulu ketika perang, orang kafir itu diikat di mana? Di dalam masjid. Pernah dengar kisahnya? Ada beberapa orang tawanan pun belum masuk Islam, belum diikat di tiang masjid, enggak ada pula tiangnya. Tiang masjid itu diikat di situ, dia duduk di dalam masjid, tidak dipukuli, cuma diberi makan terus, diberi makan, tidak dimarahi, diberi makan, diberi minum. Kalau dia kotorannya dibuang, kalau dia kencing-kencingnya dibuang, orang sahabat yang buang. Selama 3 hari di situ dia langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang kafir diikat di masjid 3 hari masuk Islam. Kalau kita orang Islam 2 hari di masjid menjadi kafir dia. Apalagi dia jadi pengurus kan, udah macam punya dia masjid itu. Maka jangan dilarang tidur di dalam masjid, dilarang. Jangan sampai dilarang orang tidur di masjid. Oh kotor nanti apanya, wah, kasih alas. Kalau misalnya tidur terus, memang kalau capek menyapunya, tidur situ boleh, tidur di masjid, tapi pakai alas sendiri. Kami tidak punya alas, saya boleh tidur gitu. Kalau dia misalnya nggak punya alas, tidur juga, ya nggak usah dimarahi, biarin aja. Kemudian batasan yang tadi masjid, suara mik karena orang mengganggu tidur. Nah, kecuali hal seperti ini berbeda.
suara masjid ngaji-ngaji ketika mau subuh itu penting, membangunkan orang sholat wajib itu penting, bukan hal seperti yang tadi. Dakwah kepada orang sholat wajib itu penting, sholat zuhur itu penting. Jadi kenapa? Sebab asal muasalnya ada tahrim, asal muasalnya itu sebab apa? Disebab diawali dengan sunan kalijaga. Jadi orang kalau nggak dikasih masjid, orang nggak tahu jam sholatnya lagi. Jadi kalau sudah di masjid, ini tahu sholat nih, siap-siap ke masjid. Nah, adapun orang yang dia tidak senang katanya dengan suara ngaji seperti itu, berarti tandanya jarang ke masjid itu. Kalau ada orang yang seperti itu, berarti dia memang nggak pernah ke masjid lah. Apalagi udah pula rumahnya dekat masjid, nggak pernah ke masjid. Nah, ketika ada orang luar masjid mengganggu di dalam masjid, la yadurhum man ghazalahum hatta yati amrullah. Kalau ada orang yang mengganggu orang di dalam masjid, maka dia berurusan langsung dengan Allah Ta'ala. Hatta yati amrullah. Maka urusannya dengan Allah Ta'ala, bukan dengan kita lagi. Terserah Allah mau dihukum mati kayak dia atau dijadikan sengsara, itu urusan Allah. Man ghazalahum hatta yati amrullah. Kita ini tidak akan bisa memberikan mudarat kepada orang lain tidak akan bisa memberikan mudarat kepada kita, tapi man ghazalahum, orang yang mengganggu beribadah, mengganggu dalam masjid, mengganggu orang yang sholat, hatta ya'ti amrullah, urusannya mereka dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau suara azan tidak boleh pula di luar masjid, wah ini kacau nih. Apa bedanya dengan menteri agama yang sebelumnya kan? Kadang-kadang di sholat ini ada ketentuan yang azan baca Quran, kemudian ketika suara imam tidak boleh, ketika ceramah kadang-kadang tidak boleh. Jadi ada aturan-aturan yang seperti itu. Jadi ini apakah menyalahi atau gimana? Tidak, nggak ada menyalahi seperti itu. Itu orang kampungnya saja itu. Jadi caranya bagaimana orang itu mau? Nah, ini kita buat sosialisasi dari jemaah ini, fastabiqul khairat ini. Nah, kalau kita datang ke masjid orang seperti kita ini, kita buat suatu akhlak yang mana orang kampung itu senang dengan kita. Jangan kita datang ke masjid orang, kita buat masalah, orang nggak suka dengan kita. Akhirnya mereka yang tembak bukan kita, tapi agama yang kita buat. Apa lah udah ngaji-ngaji begitu juga. Apa datang kemari katanya ceramah-ceramah, malah buang sampah sembarangan di masjid. Orang kan melihat itu, kalau kita punya 99 kebaikan nggak akan dipandang orang. Tapi kalau kita punya satu kejelekan, selesai 99 kebaikan itu. Jadi itu adalah tidak ada larangannya, tidak ada masalahnya dengan agama. Ada orang yang tidak senang dengan baca Quran, dengan baca, tidak ada masalahnya. Kecuali misalnya bukan waktunya sholat, berteriak-teriak di masjid. Nah ini bahaya nih. Nah ini kita yang pengurus masjid pun datanglah tampar deh sekali. Atau azan jam 10. Tapi kalau azan 10 orang marah datangnya, harusnya balik marah lah. Jam 10 kau azan marah-marah, jam 12 azan kau tak datang. Nah seperti itu. Jadi tidak ada masalah seperti itu, Bu ya. Kalau ada orang yang marah seperti itu, berarti tinggal orang kampungnya saja. Berarti kita mesti buat sosialisasi. Jemaah masjid harus buat sosialisasi. Jadi kalau orang kampung masjid kita ini paling gak suka dengan jemaah masjid, maka caranya adalah sosialisasi. Kita buat dari jemaah ini, setiap pagi kita beri sedekah subuh. Kita kumpul-kumpul uang, beli sembako, antar kepada rumah yang gak suka tadi, sampai dia suka. Kalau dia makin marah, makin antarkan kepada dia sembako itu. Semakin marah lagi, kasih terus dia sembako. Nanti siapa tanya, kenapa kalian ini sebaik begini? Ya supaya kamu tidak marah, datang ke masjid. Ya aku datang ke masjid besok. Selesai masalah. Kalau udah datang ke masjid, gak usah kasih lagi lah. Bahkan suruh dia ngajak patungan lagi. Kalau kata orang kan, ambil hatinya dulu, nanti kantongnya ngikut. Kalau kita suruh kantongnya dulu keluar, selesai. Ini datang baru masuk majelis sudah diminta duit kita. Bawa hatinya dulu kan. Kayak masjid bawahan ini kan, belum pulang kita udah dikasih makan. Ini kode ini.
Nanti kalau kota amal keluar, jangan lupa nggak dikasih. Minimal lah 100.000 seorang kan. Minimal. Kalau Kang kayak bos Yos ini nggak apa-apa, 200.000 mah nggak ada apa-apa. 1 juta pun sekecil, apalagi bos Iing kan baru pindah. Jangankan 1 juta, 100 juta cash masjid ini. Wow. Habis itu besok makan tempe aja di rumah. Ada bertanya lagi? Hah? Nah, agak cepat sedikit bertanya. Sedikit aja. Iya, sedikit boleh. Saya kan dari istri saya ke sini, misalnya gitu. Misal, ya. Kok pakai misal pula nih? Kan saya pengennya tuh datangnya sebelum subuh, misalnya nih ya. Apakah saya harus minta izin pada pengurus masjid? Wah, ngapain pula minta izin masuk masjid? Emang masjid ini punya siapa kok minta izin? Masalahnya gini, Ustaz. Saya sedikit itu jadi masalah ya. Saya maunya sering-sering. Tapi pas saya datang, Marah pengurus. dikunci. Dikunci. Ya. Nah, berarti sabarlah, tunggu aja di luar tuh. Nah, kalau terlalu cepat, berarti besok datanya pas azan aja. Ya cepatnya itu cepat jam berapa? Kalau jam 3 datang, ya pengurus masjid itu macam mana jam 3 membukanya kan? Ya, Jam 4. Nah, ya. Itu tergantung pengurus masjid lah. Datang pengurus masjid, Pak, jangan dikunci masjidnya. Langsung kata dia, kalau nggak dikunci dihilang uang kami di masjid. Ah, cuman Bapak siap tanggung jawab? Mau Bapak? Nggak mau? Ah, kalau bisa memang jangan dikunci lah masjid tuh. Kalau bisa, kalau ada uang sorenya ambil habis sisa. Oh, mic kami hilang juga. Mic hilang, kalau nggak dikunci memang hilang betul. Ya sudahlah, mungkin untuk menjaga-jaga ya nggak apa-apa lah dikunci kan gitu. Cuman jangan pula bukanya pas sudah mau komat, orang nunggu-nunggu situ kan. Yang megang kunci berarti harusnya sebelum subuh sudah datang masjid. Jadi masalah izin nggak izin tuh kalau untuk ibadah sholat tak perlu izin. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 kali 24 jam ya pemberitahuan. Saya mau sholat di sini 1 hari 1 malam, itu pemberitahuan. Nanti kalau nggak diizin, ini ngapa duduk di sini 24 jam nggak makan nggak minum? Nanti dikhawatirkan pula apa? Siapa namanya lupa pula saya. Mas Darul, bisa lupa namanya. Nanti dipikir sama Pak Ketua Masjid, apa nih Mas Darul nih 24 jam di sini nih. Wah, khawatir saya di kotak amal ini hilang nih. Apa Pak Ketua? Jam 7. Dilarang tidur dalam masjid ya, mana Pak? Oh, ini mau dimarahi ketua kita, tidak dimarahi. Ini beliau ini jiwanya di sini nih, ruhnya di surga. Sedang bermain-main dengan bidadari dia. Memanglah Pak Ketua kita nih, panjang sekali angan-angannya. Jadi Pak Ketua tadi sudah kita bahas, kalau ada tulisan jangan tidur di masjid itu nggak boleh, cabut saja. Tapi izin sama pengurus, jangan mencabut aja. Nanti kalau mencabut saja belum izin dari pengurus, hilang nanti Bapak dibuat situ. Nah, kalau bisa jangan ada, kita pengurus masjid kan rata-rata pengurus masjid nih. Kalau ada orang tidur di masjid nggak apa-apa. Kalau bisa sediakan kasur dia. Ini kasur Pak, bantal sekalipun nanti pakai selimut. Kasihkan dia selimut. Nanti dia senang mantap sekali lah masjid. Ternyata dia CEO rupanya kan. Langsung depannya orang kaya dia. Karena dia dilayani, pas dia bangun mantap kali lah pelayanan masjid ini. Belum pernah saya rasakan begini. Berapa kas di sini masjid? Oh, kas kami minus 30 juta Pak. Langsung dia kan mana tem masjid langsung 100 juta. Jadi jangan kita memandang zahir zohir. Kalau ada yang tengok compang-camping, ini pasti ini CEO nih, orang kaya nih, bos sawit. Gitu pandangannya. Nah, Ini menyangkut masa sebelum tadi. ya. Memang tidak boleh, tidak dilarang untuk di masjid.
Tetapi kami sebagai pengurus ini kan luar biasa berat tentangannya. Ya. Yang kelima buah bau dia. Apa? Bau. Bau. Keringat itu luar biasa ini sehingga lama hamba ini tak keringatnya. Bagaimana hukumnya itu? Ya. Kalau bau badan itu memang sudah ada hadisnya kan, dilarang dekat dengan rumah kami yang mempunyai bau badan. Maksud bau badan ini memang bau yang dibuat-buat, bukan bawaan. Bau yang dibuat-buatnya apa? Misalnya dia habis kerja bengkel langsung datang ke masjid tidur misalnya, atau dia habis manen sawit datang tidur. Ini yang dilarang itu seperti itu. Tapi kalau dia sudah memang bersih, tapi dia memang bau badannya memang sudah memang seperti itu, ya mau gimana? Boleh saja kita misalnya tidak inginkan orang tidur di masjid, berarti mesti pengurus menyediakan tempat tidur. Ya di misalnya teras, silakan tidur di teras boleh untuk kebersihan, jangan di dalam. Nah, seperti itu. Tapi kalau memang dia membawa kotor misalnya, memang bukan karena sebab badannya sendiri, ya itu mesti dibilang, mesti dikasih tahu. Nah, seperti itu. Tapi kalau dilarang secara mutlak itu berbahaya. Pengalaman itu kurang kenyamanan orang lagi untuk berjamaah di situ. Ya. Karena memang sekarang ini doktrinnya seluruh manusia sudah seperti itu, ya kan? Dan doktrin seperti ini setiap masjid rata-rata seperti ini benci kepada orang yang tidur di dalam masjid itu rata-rata. Kemana saja masjid dijumpai itu? Hanya beberapa masjid yang bolehkan tidur di masjid itu hanya beberapa masjid saja. Kenapa sebab seperti itu? Karena itulah tadi kan sudah ada dalam ini tadi, kita jadi pengurus masjid, ya kita sudah seperti pemilik masjid tadi. Padahal ini kita bangun dulu untuk apa? Kita bangun masjid ini untuk kita. Dulu niat kita bangun masjid itu apa nih? Untuk umat kan? Untuk orang sholat. Kalau kita bangun masjid di pinggir jalan, pasti orang yang datang. Kalau mau tidak ada orang yang datang di pinggir jalan, gunung lah. Kita aja sholat. Maksudnya, kalau memang ada seperti itu, kita, ya itulah ada gunanya dari pengurus tadi, khidmat di masjid tadi, kita yang bersihkan. Ya namanya bersihkan masjid kan sudah saya kasih tahu kemarin. Satu sampah kita buang seperti ini, maharnya 1 bidadari. Satu sampah kita buang dari masjid, maharnya 1 bidadari. Bidadari itu cantiknya, paling jelek bidadari surga, kalau dia meludah ke laut, manis air laut tuh. Jadi yang paling banyak sebenarnya mendapatkan pahala itu adalah pengurus, Pak Imam, ketua, sekretaris, itu Masya Allah semua itu. Setiap orang sholat, pahala ngalir sama dia semuanya. Karena dia membersihkan, mengurus, memberi kenyamanan kepada orang lain. Pahalanya luar biasa jadi pengurus masjid nih. Makanya orang berebut menjadi pengurus masjid. Karena pahalanya luar biasa. Pertama, nanti di akhirat dia seperti orang yang panjang leher. Panjang leher ini bukan panjang kita leher maksudnya. Derajatnya itu lebih tinggi dibanding orang lain. Jadi kan ada hadis yang panjang leher untuk orang bagi azan, bukan memang lehernya panjang, jelek kali, bukan. Derajatnya itu tinggi dibanding orang lain. Pengurus masjid ini mendapatkan naungan Allah Ta'ala. Kemudian dia mendapatkan doa dari jamaahnya. Kemudian dia mendapatkan pahala dari jamaahnya tanpa mengurangi jamaah itu pahalanya. Saking banyaknya pahalanya. Jadi kalau kita khidmat dengan masjidnya luar biasa. Melayani, menyapu itu luar biasa tuh pahalanya itu. Memang nggak nampak sekarang. Nanti kalau mau nampak sekarang ya mati sekarang dulu lah. Nanti nampak di akhirat. Tapi toh kalau kita memang ingin sekali tidak seperti itu, maka kita harus memberikan tempat. Ataupun kita bicara baik-baik, ya.
jangan terlalu dilarang. Kalau mau memang nggak boleh, dikasih tahu sama dia, kamu boleh tidur sini, syaratnya seperti ini ya, awalnya seperti itu dulu, sehingga orang lain paham. Tapi ya kan sekarang ini kan rata-rata orang tahunya nggak boleh tidur masjid, jadi orang paling tidur masjid satu-satu saja, itu udah lelah betul, letih betul kan. Seperti itu. Jadi tinggal pengurusnya sajalah. Nah, pengurusnya bagaimana cara mengatasinya hal seperti ini. Kalau memang dia bau badan, ya kasih tahu sama dia, kasih parfum satu. Hubungi Pak Uwais kan, Pak itu bau badannya, kasih dia minyak satu. Wah, cair pula nih. Udah jam 7 nih, ada pertanyaan pada itu lagi? InsyaAllah, semoga Allah Ta'ala jaga kita. Ya, yang pengurus baik-baik aja lah kita sama orang lain tuh. Kalau memang kita tidak ingin dia di situ, cerita dengan bagus, jangan sampai menyinggung perasaan dia, karena dia datang ke masjid itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia memang bawa kotor, ya nggak apa-apa. Hal seperti itu kan dilarang oleh Nabi untuk mengotori masjid, bahkan disuruh usir sama Nabi. Tapi ada orang yang kencing di masjid sama Nabi, santai-santai aja, tak dimarahi. Oh, itu kan di zaman Nabi, itu tanah, nggak apa-apa. Ini karpet, kencing di sini. Wah, saya pun kalau nengok ke situ bukan ditampar lagi, saya sunat langsung. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Udah jam 7. Ada? Ada lagi? Kita tutup dengan doa. Bil khusun fil hazil mazil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana mudawana sanjidina. Suratul ladzina an'amta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatina tammah waghfir lana dhunubana 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان ربك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.